Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Asep Awaludin, dosen tetap di program studi agama-agama, Fakultas Usuluddin, Universitas Darussalam Gontor sejak tahun 2016. Dalam video ini, saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran untuk mata kuliah filsafat agama yang saya ampu di semester 5, jenjang strata 1, program studi agama-agama. Paparan ini mencakup 3 aspek. Bagaimana saya menyampaikan materi atau delivery, interaksi yang saya bangun bersama mahasiswa atau interaction, dan sistem evaluasi yang saya terapkan atau assessment. Mata kuliah filsafat agama merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester 5. Mata kuliah ini mempelajari diantaranya 1. Pengertian filsafat agama sebagai disiplin ilmu. 2. Pendekatan teologis dan filsafat dalam memahami agama dan kebenaran. 3. Sifat Tuhan dan perbuatannya yang terkait dengan kehidupan manusia. 4. Macam-macam sistem kepercayaan. 5. Ajaran-ajaran pokok agama-agama. 6. Eskatologi agama-agama, dan lain sebagainya. Diharapkan melalui materi ini, mahasiswa dapat menganalisa hakikat agama dan ajaran-ajarannya dari perspektif filsafat. Capaian pembelajaran yang ingin saya kembangkan terbagi kepada capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Adapun CPL antara lain menguasai konsep dan teori pendukung dari keilmuan psikologi agama, sosiologi agama, filsafat agama, antropologi agama, fenomenologi agama, dan teologi dalam kajian atau studi agama-agama. Sedangkan CPMK adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan teori pendukung berbagai pendekatan dalam kajian agama. Seluruh capaian ini tercantum dalam RPS yang telah saya susun dan dikomentasikan di Sister. Dalam 16 pertemuan perkuliahan, materi saya susun secara sistematis, mulai dari topik awal hingga topik lanjutan. Adapun topik inti yang menjadi fokus, dengan kata lain sub CPMK, antara lain 1. Mahasiswa mampu memahami filsafat agama, baik dari pengertiannya, tujuannya, dan objek pembahasan. 2. Mahasiswa mampu mendeskripsikan ulang definisi hakikat beberapa ajaran-ajaran pokok agama dengan bahasa mereka sendiri. 3. Mahasiswa mampu menganalisa diskursus keagamaan modern kontemporer. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mendesain kerangka artikel ilmiah. Adapun metode pembelajaran yang saya terapkan adalah ceramah interaktif atau DIA, delivery, interaction, dan assessment. Saya memilih metode ini karena relevansi yang signifikan dengan mata kuliah dan capaian pembelajaran. Selain itu, saya memanfaatkan media pembelajaran berupa slide presentasi untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Pelaksanaan perkuliahan dirancang dengan menetapkan pendekatan Outcome Based Education atau OB yang menitik beratkan proses pendidikan pada pencapaian kompetensi dan capaian pembelajaran yang harus dimiliki mahasiswa setelah menyelesaikan proses pembelajaran. Dalam kerangka ini, keberhasilan perkuliahan tidak semata-mata diukur dari tersampaikannya materi, tetapi terutama dari sejauh mana mahasiswa mampu memahami, menguasai, dan mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan yang menjadi target pembelajaran. Implementasi OB juga mendorong terciptanya cooperative learning melalui proses pembelajaran yang partisipatif, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan mahasiswa. Mahasiswa diusahakan menjadi center for learning atau juga menjadi aktor utama dalam kegiatan beberapa proses pembelajaran. Sedangkan dosen berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan, mendampingi, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pola tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi gagasan, mengembangkan potensi personal, serta meningkatkan minat dan motivasi belajar.
Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya menerima informasi, tetapi mampu berperan aktif dalam membangun pengetahuan dan pengalaman belajarnya. Proses ini sekaligus mendorong berkembangnya kemampuan berpikir kritis, kreativitas, inovasi, kemandirian, kemampuan bekerja sama, serta tanggung jawab mahasiswa terhadap pencapaian kompetensi yang ditetapkan dalam pembelajaran. Sebagai contoh konkret, pada materi eskatologi agama yang akan menjadi contoh video pembelajaran kali ini, saya menggunakan pendekatan diskusi dan tanya jawab, di mana mahasiswa diminta untuk mengumpulkan pendapat dan tanya jawab di pertengahan proses pembelajaran. Hasilnya, mahasiswa lebih aktif dan pemahaman mereka juga meningkat. Di luar kelas, mahasiswa dapat berkonsultasi melalui kanal komunikasi, antara lain WhatsApp atau email. Saya juga memberikan umpan balik, baik lisan ataupun tertulis, terhadap setiap tugas mahasiswa mengacu pada rubrik penilaian yang jelas dan transparan. Karena saya yakin bahwa interaksi yang berkualitas adalah kunci keberhasilan pembelajaran, sehingga saya berusaha menciptakan suasana kelas yang hidup dan kolaboratif. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini dirancang untuk mengukur ketercapaian seluruh capaian pembelajaran secara komprehensif. Komponen penilaian yang akan saya gunakan adalah sebagai berikut. Pertama, tugas dengan bobot 20% dapat berupa resume atau artikel. Kedua, ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 25% dalam bentuk ujian. Tiga, ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 35%. Keempat, kehadiran dan partisipasi sebesar 20%. Seluruh komponen ini tercantum secara transparan dalam RPS dan disampaikan kepada mahasiswa sejak pertemuan pertama. Saya menggunakan rubrik penilaian yang terstruktur agar proses evaluasi berlangsung objektif. Umpan balik selalu saya berikan setelah setiap evaluasi agar mahasiswa dapat memahami kekurangan, mengevaluasi, dan memperbaiki diri. Demikian pemaparan saya mengenai pelaksanaan pengajaran pada mata kuliah Filsafat Agama. Saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran, baik dari sisi metode, media, maupun sistem evaluasi, demi mendukung terwujudnya lulusan yang kompeten di bidang studi agama-agama. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan, dan atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Hayya nabda hadhihi al-jilsah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ikhwan, kita bertemu lagi pada pertemuan yang ke-12 kali ini ya. Setelah kemarin kita belajar tentang apa? Yang pertemuan kemarin tentang apa? Tentang teodisi, betul. Nah, tentang teodisi. Teodisi, apa itu teodisi? Ada yang ingat? Masih ingat? Silakan. Oke, betul. Argumen para pemeluk agama atau teologis, ya, argumen teologis untuk membela kemahaadilan Tuhan. Baik. Coba saya ingin ada contoh sedikit bagaimana si argumen tersebut diungkapkan dari teologi Nasrani atau Kristen, coba. Terkait kenapa ada penderitaan di bumi ini. Nah, silakan. Ada yang bisa? Oh, silakan. Agar umat Kristen yang mengalami musibah tersebut dapat mengingat Tuhannya, mengingat kembali Tuhannya. Oke, bisa diterima agar para umat, umat Kristiani yang mengalami musibah tersebut atau beberapa ya umat yang mengalami musibah tersebut kembali kepada Tuhan yang diyakini sebagai Maha Kasih. Nah, berarti singkatnya Tuhan itu maha adil, dan adanya peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan dalam ranah manusiawi
itu sebagai ujian ya, agar semuanya manusia kembali kepada Tuhan, untuk mengingatkan. Clear ya di sini ya. Baik. Sekarang kita ke pertemuan selanjutnya, kita akan membahas eskatologi dalam agama-agama besar dunia. Sebelumnya, ada yang tahu atau ada yang pernah dengar nggak eskatologi itu apa sih? Pernah baca atau pernah dengar di mana? Kalau tidak salah, oke, silakan. Menurut saya pernah membaca beberapa artikel. Eskatologi itu yakni sebuah ilmu yang mempelajari tentang hari akhir berdasarkan kepercayaan agama yang ada di dunia. Baik, Jayid, ini betul ya. Eskatologi adalah apa tadi? Ilmu yang mempelajari Ilmu atau pengetahuan atau studi yang mempelajari hari akhir. Nah, ini secara definitif maknanya demikian ya, eskatologi. Nah, kalau dalam agama besar berarti dalam perspektif agama. Eskatologi. Kita lihat secara maknawi. Eskatologi berasal dari kata eskatos dari bahasa Yunani. Eskatos itu berarti akhir. Nah, tahap berikutnya, the next stage. Itu eskatos. Ya. Kemudian logos, seperti yang sudah antum ketahui, logos tentunya artinya apa? Ilmu atau pengetahuan atau studi, silahkan bisa. Nah, berarti eskatologi adalah ilmu atau pengetahuan mengenai hari akhir. Betul. Nah, kenapa sih ini menjadi penting eskatologi dalam setiap agama? Karena ada agama besar dunia. Kenapa? Kira-kira ya. Biar manusia takut akan adanya hari akhir. Biar manusia takut akan adanya hari akhir. Takutnya kira-kira kenapa takut? Bahwasannya kita hidup di dunia ini nggak selama-lamanya, ada hari akhir nanti. Dan berlomba-lomba dalam membuat kebaikan. Oke, Jayid. Agar manusia itu sadar ya, ngeh bahwa kita tinggal di dunia tidak selamanya, akan ada hari akhir dan akan ada di sana serentetan peristiwa lain yang intinya untuk mengantarkan manusia ke kehidupan yang setelah sekarang ini. Nanti ada konsekuensinya. Nah, gitu. Intinya di situ. Nah, agama-agama seperti pengetahuan umum yang diketahui kita semuanya terdiri dari agama Abrahamik ya, dan non Abrahamik atau agama Dharma. Agama Abrahamik itu adalah Islam, Kristen atau Nasrani dan Yahudi. Nah, kemudian agama Dharma diantaranya agama Hindu dan Buddha, agama besar dunia ya. Nah, dalam kategori waktu, eskatologi dibagi menjadi dua. Menurut agama Abrahamik tadi dan menurut agama Dharma. Yang pertama, menurut agama Abrahamik itu disebut linier dalam kategori waktu ya. Nah, linier ini apa maksudnya? Linier itu berarti semuanya melalui tahapan-tahapan untuk menuju satu titik, satu tujuan, satu akhir. Nah gitu. Itu maksudnya linier. Ini yang diyakini agama-agama Abrahamik. Selanjutnya agama-agama Dharma, Hindu dan Buddha ya, karena agama besar dunia, itu disebut sebagai siklis. Apa siklis itu kira-kira? Seperti apa siklis? Seperti siklus, betul. Nah, siklus. Berarti apa siklus itu? Berputar atau pengulangan. Nah, sekarang kita lihat dalam agama Islam. Semuanya tentu sudah paham ya. Agama Islam konsep teologinya disebut juga yaumul qiyamah atau yaumul akhir, yaumul ba'ats dan banyak sekali. Di sini ada yang sudah tahu nggak? Atau saya kira sudah tahu semuanya. Kira-kira ada tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat yang besar. Siapa yang bisa menyebutkan? Satu. Ya'juj dan Ma'juj. Bagus. Ya'juj dan Ma'juj dalam agama Islam dikenal sebagai salah satu tanda-tanda hari akhir. Ya, kalau di agama lain dengan bahasanya sendiri Gog and Magog. Nah, antum kalau ingin mengetahui lebih jauh tentang Gog and Magog atau Ya'juj dan Ma'juj ini, silahkan baca artikel saya
jurnal yang sudah terbit insya Allah tentang Ya'juj dan Ma'juj atau Gog and Magog dalam bahasa Inggris ya, dalam 3 agama besar menurut kitab sucinya masing-masing. Oke, selain Ya'juj dan Ma'juj, ada lagi yang tahu? Ya, silakan. Terbitnya matahari dari barat. Terbitnya matahari dari barat, betul. Ini salah satu tanda besar yang diyakini datangnya hari kiamat. Terbitnya matahari dari barat. Kita tidak tahu bagaimana terbitnya itu, apakah setelah terbenam kemudian muncul kembali, atau bumi ini mengalami perputaran balik seperti yang sekarang kalau antum baca di media massa ya, bahwa sumbu bumi ini ada perubahan dari tahun ke tahun. Saya yakin kalau antum kita berbicara mengenai yaumul kiamah, antum sudah mafhum karena kita semuanya muslim ya. Sekarang kita ingin mengetahui bagaimana eskatologi Nasrani. Nah, eskatologi Nasrani itu disebut parousia ya. Parousia. Nah, parousia. Apa itu? Yaitu kembalinya atau kedatangan Yesus yang kedua. Antum telah belajar mengenai agama-agama dunia. Kemudian kristologi sudah belum? Sudah ya. Nah, kan ketika Yesus bangkit ya, setelah disalib, di tiang salib kemudian bangkit, itu diklaim bahwa Yesus telah menaklukkan apa? Kematian. Kemudian Yesus ke langit. Untuk apa? Nanti untuk kedatangan kedua itu. Parousia ini. Nah, ngapain sih Yesus datang kedua kali ke dunia ini? Untuk menghakimi. Nah, eskatologi Nasrani itu yakin bahwa kedatangan kedua dari Yesus ini adalah untuk menghakimi umat manusia. Siapa yang ikut perintahnya dan siapa yang melanggar perintahnya. Yang mengakui bahwa Yesus adalah jalan keselamatan, itu Yesus nanti akan menciptakan dunia dan langit baru. Sudah mafhum ya kemana arahnya? Berarti yang ikut jalan keselamatan Yesus akan hidup dengan Yesus dalam hidup yang bahagia. Eskatologi Yahudi, akhirat. Ini hampir mirip dengan bahasa Arab apa? Akhirat. Akhirat ini artinya apa berarti? Akhir, iya, betul. Nah, apa sih yang diharapkan umat Yahudi atau yang diyakini umat Yahudi sebagai eskatologi, sebagai ilmu pengetahuan tentang hari akhir ini? Mereka menunggu the Messiah. The Messiah itu ya yang ditunggu. Diyakini bahwa yang ditunggu ini, kalau di kita kan ada konsep Imam Mahdi. Nah, salah satu ayat tanda-tanda kiamat di Islam adalah munculnya Imam Mahdi. Nah, kalau di eskatologi Yahudi, the Messiah itu Al-Mahdi dalam bahasa Arabnya itu diyakini sebagai keturunan dari Nabi Daud. Ya. Konsepnya sama, untuk mengumpulkan umat Yahudi. Kenapa dikumpulkan umat Yahudi? Karena mereka berdiaspora. Diaspora itu apa? Menyebar. Antum kan lihat ya, Israel lah kalau bahasa sekarangnya Israel ya. Ada yang di Eropa, betul? Ada yang di Amerika. Nah, kenapa Israel? Karena kebanyakan orang Israel itu yang dikenal beragama Yahudi. Di Indonesia sendiri ada nggak Yahudi? Ada. Dan agar antum tahu ya, di Indonesia itu hanya satu sinagog. Sinagog itu apa sih? Tempat ibadah Yahudi. Di mana itu? Ada yang tahu? Oh, di Manado, betul. Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah ke sana? Belum. Kok tahu? Nah, luar biasa bacaannya. Oke. Itu dulu waktu saya mengantar studi pengayaan lapangan semester 6. Berarti antum insya Allah tahun depan ya. Semester depan insya Allah akan mengadakan SBL. Itu tujuan ketika ke Manado itu saya didatangkan ke sinagog, satu-satunya sinagog di Indonesia. Itu di Manado. Kalau antum ke Manado, ada yang pernah ke Manado belum? Itu setiap beberapa meter itu ada gereja. Saya waktu itu nginapnya di asrama haji di sana di Manado. Keluar nemu gereja. Terus jalan lagi, keluar lagi nemu gereja lagi. Jalan lagi berapa meter, gereja lagi. Banyak sekali gereja. Nah, tapi agak jauh gitu ada sinagog. Satu-satunya sinagog di Indonesia itu di Manado. Saya diperlihatkan bagaimana cara mereka beribadah langsung. Ini 3 agama besar ini
Kalau kita lihat secara secara bertahap, itu mereka punya tahapan kemudian menuju satu titik. Ya, kalau tadi di Islam akhirnya itu ada surga dan neraka, pun di Nasrani ada yang berbahagia hidupnya dengan Yesus dan yang tidak. Pun di sini sama, yang melanggar protokol Yahudi itu nanti akan dihakimi dan tidak akan hidup bersama dengan Tuhannya. Sama menuju satu titik. Inilah disebut dengan linea. Ya, moksa. Ini moksa. Apa moksa ini? Moksa itu ya tahapan akhir ketika seseorang keluar dari samsara. Loh, samsara itu kok kayak sengsara gitu ya? Apa samsara itu? Samsara itu dalam keyakinan mereka adalah kondisi di mana manusia atau makhluk hidup terus-menerus mengalami cycle, mengalami daur, mengalami perulangan kehidupan. Nah ini. Jadi selama umat Hindu ini mengalami reinkarnasi lagi, kehidupan lagi, baik kehidupan yang lebih baik atau lebih buruk dalam kondisinya sebagai makhluk misalkan ya. Selama terus mengalami ini, cycle ini, itu berarti mereka ada dalam kondisi samsara. Barang siapa yang bisa menaklukkan, nah ini kehidupan yang ketika dia jalani untuk lebih baik, nanti dia akan bereinkarnasi menjadi entitas yang lebih tinggi daripada sekedar manusia, kalau dia manusia. Nah, barang siapa yang ketika kehidupan sekarang ini jelek, misalkan berbuat jelek, itu dia akan turun menjadi makhluk itu. Tapi kalau kehidupannya baik, berbuat dharma, dia akan naik entitasnya menjadi entitas yang lebih tinggi daripada sekedar manusia. Tapi ini masih merupakan cycle. Ini samsara. Barang siapa yang belum terlepas dari samsara berarti tidak akan mengalami moksa ini. Nah, ini keyakinan dalam Hindu. Ya, jadi dalam Hindu itu bukan hanya dalam tataran alam, walaupun ada, antum lihat di sini nih, ada catur yuga. Catur yuga ini menerangkan kebinasaan dalam setiap level. Ada yang dalam level individu, ada yang level alam. Mereka juga yakin bahwa adanya kehancuran alam semesta ini, yakin. Tapi untuk diulang kembali. Nah ini makanya disebut siklus tadi. Mengalami apa? Siklus kehidupan. Gitu. Ya, inilah eskatologi dalam beberapa agama besar dunia. Di antaranya tadi apa? Islam disebut dengan Yaumul Qiyamah. Kemudian dalam Hindu dalam Nasrani dulu ya. Dalam Nasrani apa? Parousia. Dalam Yahudi Akharit. Akharit sama-sama Akharit. Oke, baik. Dalam Hindu pencapaian moksa, dalam Buddha nirvana. Tapi ingat loh ya, ini terbagi ke dalam dua kategori waktu tadi, yang satu linear, yang dua siklis. Nah, kita lihat perbandingannya sekarang. Perbandingan masing-masing dari konsep eskatologi masing-masing agama. Dalam Islam sifatnya linear ya. Tokoh kuncinya ada Nabi Isa, Imam Mahdi dan Dajjal tadi. Itu beberapa tokoh kunci. Kemudian peristiwanya ada hari kebangkitan dan pengadilan, mizan, dan untuk nanti nyebrang jembatan yang disebut dengan Siratal Mustaqim. Sedangkan dalam agama Nasrani, itu disebut parousia itu siapa tokohnya? Yesus Kristus. Untuk apa? Peristiwanya apa saja? Kebangkitan, penghakiman, dan untuk kembali hidup dalam dunia dan langit yang baru. Ya. Kemudian keadaan akhir jiwa di mana? Kekal bersama Yesus Kristus itu. Bagi siapa yang taat dan mengakui Yesus sebagai jalan keselamatan. Bahwa Buddha yang terakhir datang itu Buddha Maitreya. Ini Maitreya ya. Nih, Maitreya. Itu disebut sebagai Buddha yang terakhir, yang akan betul-betul menjaga alam semesta, kemudian mengajarkan dharma. Dan ketika manusia dalam keadaan yang kacau balau, alam semesta kacau, nanti akan terjadi lagi kiamat kalau dalam versi kita. Ya. Nah, kemudian peristiwanya kemunduran moral, nah seperti ini. Ya, sama kalau kehancuran alam semesta ada kemunduran moral, kemudian pengajaran dharma tidak
tidak diindahkan, maka ada pengajaran dharma yang baru. Apa yang diharapkan dari eskatologi Buddha ini? Pencapaian nirvana. Apa itu nirvana? Kondisi jiwa yang bahagia bersatu dengan dengan kondisi yang hilang ego dan penderitaan. Gitu. Kalau kita mirip dengan konsep surga, itu yang diharapkan. Ya. Oke, saya kira demikian. Ada pertanyaan terkait eskatologi dalam beberapa agama besar dunia? Silakan. Paham semua? Oke. Agar antum lebih memahami, ya ini untuk tugas kalian. Berdasarkan kelompok yang saya bagi sebelumnya, ada 5 kelompok ya. Tolong 5 kelompok itu nanti 5 agama besar dunia ini. Kelompok pertama Islam, kedua Nasrani, ketiga Yahudi, keempat Hindu, kelima Buddha. Tolong masing-masing kumpulkan minimal 3 jurnal terkait eskatologi masing-masing agama itu. Jadi kelompok 1 tadi Islam, mengumpulkan jurnal tentang eskatologi Islam. Kelompok 2 eskatologi Nasrani, dan gitu seterusnya sampai kelompok 5. Kemudian tolong berdasarkan 3 itu diresum. Ya, 3 jurnal tersebut diresum. Nanti minggu depan saya harapkan ini hari apa ini? Hari Sabtu, berarti terakhir pengumpulan tugasnya hari Jumat. Ya. Kumpulkan semuanya ke drive, kemudian tolong ketua kelas linknya tolong doakan saya ya. Oke. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan lain atau enggak? Terkait tugas jelas? Oke, syukron, alhamdulillah. Nanti untuk absen, tolong masing-masing ngeklik ya di dalam si akad. Wa nahtatim bilhamdalah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron ala sisima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.